Yuhao. Yuhao, kesadaran Huo Yuhao diseret kembali ke dunia spiritualnya sendiri saat namanya dipanggil. Saudara Skydream, Permaisuri Es, Huo Yuhao melihat Skydream Iceworm dan Permaisuri Es melayang di atas laut rohaninya dalam bentuk manusia setelah dia memasuki laut rohaninya. Skydream Iceworm mendengus dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang Ditian berikan padamu? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Namun, aku dapat membayangkan bahwa itu untuk perlindungan aku sendiri. Lagi pula, keselamatanku menyangkut seluruh takdir Great Stardew Forest. Skydream Iceworm menghela nafas dan berkata, bocah bodoh. Hal itu bermanfaat dan berbahaya bagimu. Huo Yuhao tertegun, ini bermanfaat dan berbahaya? Apa maksudmu? Permaisuri Es berkata, Ditian memberimu skala terbalik. Skala terbalik? Huo Yuhao tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Naga memiliki skala terbalik, dan mereka akan marah dan bahkan mengamuk jika skala terbalik mereka disentuh. Skala itu? Permaisuri Es mengangguk dan menjawab, itu benar. Namun, kami menemukannya terlambat. Kamu sudah memakainya. Hai. Huo Yuhao bertanya, apa masalahnya jika aku memakai skala terbalik? Skydream Iceworm terdengar sangat geram. Tentu saja ada masalah. Ini masalah besar juga. Naga memiliki skala terbalik. Siapapun yang menyentuh skala terbalik mereka akan menimbulkan kemarahan mereka. Itu adalah kebenaran. Bagian skala terbalik ini yang dia berikan padamu bisa melindungimu. Dia membentuk potongan skala terbalik setelah metamorfosis setiap 100.000 tahun ketika dia mengalami Heaven as Surat. Ini berisi kekuatan asalnya. Adapun perlindungan seperti apa yang bisa diberikan kepadamu, aku benar-benar tidak yakin tentang itu. Namun, itu tidak akan lemah. Tetapi kamu perlu menyadari bahwa skala kebalikannya mengandung jejak kemurkaan surga. Dengan jejak murka surga ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan kursi ilahi. Kursi ilahi? Apa kursi ilahi itu? Huo Yuhao bertanya dengan bingung. Permaisuri Es menjawab, kami mengikuti kamu dengan harapan bahwa kamu akan mencapai wilayah itu suatu hari dan menjadi dewa yang sejati. Hanya dengan begitu kami dapat memisahkan diri dari tubuh kamu. Selain itu, jika kami mengikuti kamu ke dunia ilahi, itu akan setara dengan kami memecahkan hambatan dunia ini dengan bantuan kamu. Kita tidak akan lagi dibatasi oleh masa hidup kita. Meskipun peluangnya sangat tipis, kami pikir ini mungkin, mengingat perkembangan dan kultivasi kamu saat ini. Memperoleh kursi ilahi adalah batu loncatan yang paling penting untuk kenaikanmu ke alam ilahi. Kita tidak tahu seperti apa dunia yang saleh, tetapi ada banyak legenda tentang itu. Di antara mereka semua, legenda tentang kursi ilahi adalah yang paling dekat dengan kebenaran. Di dunia ini, manusia berada di jalan menuju dunia ilahi saat mereka menjadi Titlet Douluo. Binatang buas jiwa jauh kurang beruntung. Bahkan jika kita mencapai kultivasi jutaan tahun, kita masih akan kesulitan untuk menjadi dewa. Ini sangat terkait dengan kursi ilahi. Ada berbagai penjelasan untuk apa kursi ilahi itu. Penjelasan yang paling kami sepakati adalah bahwa alam ilahi hanya dapat menampung sejumlah dewa. Setiap dewa memiliki kursi yang menjadi miliknya. Seseorang hanya bisa menjadi dewa setelah mendapatkan kursi ilahi. Inilah sebabnya mengapa semua makhluk hidup harus menemukan tempat duduk yang menjadi milik mereka di alam ilahi jika mereka ingin menjadi dewa. Seseorang kemudian dapat mengatasi batasan Douluo benua melalui koneksi mereka dengan kursinya dan mencapai tingkat lain. Akhirnya, mereka kemudian dapat naik ke alam ilahi melalui kekuatan mereka di tingkat itu. Hal yang Ditian berikan padamu pada dasarnya bertindak sebagai penghalang yang mencegahmu terhubung ke kursi ilahi. Huo Yuhao tertegun, dan bertanya, tidak bisakah aku melepasnya? Skydream Iceworm tertawa dingin. Kamu bisa mencoba melakukannya ketika kembali. Kecuali kamu mati, kamu tidak akan bisa melepasnya. Huo Yuhao dengan cepat tenang. Apakah ada cara lain agar aku bisa mendapatkan kursi ilahi? Permaisuri Es berkata, ya. Dengan membunuh Ditian. Bisakah kamu melakukan itu? Cara lain adalah jika kultivasi kamu di luar kemampuannya. Dia sudah berada di batas dunia ini. Kamu akan menjadi dewa jika kamu bisa melampaui dia. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Juga, meterai skala terbalik Ditian dapat dihapus jika dewa sejati turun dan melakukannya untuk kamu. Kamu dapat memperoleh kursi ilahi jika salah satu dari 3 kemungkinan ini terjadi. Menurut kamu, mana yang akan terjadi?
Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu masih perlu 100 tahun sebelum bisa mencapai level di Tian. Namun, kamu tidak akan dapat mengalahkannya, mengingat ia memiliki cakar Raja Naga. Meskipun di Tian tidak jauh dari metamorfosis ke-9, jauh, ini harus dikontekstualisasikan dalam situasi binatang jiwa. Di Tian saat ini sedang menahan kultivasinya. Mengingat aura saat ini, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia menekannya selama 10.000 tahun. Bisakah kamu bertahan hidup selama 10.000 tahun lagi? Begitu kamu mati karena secap teralamiah, kekuatan takdir kamu akan hilang dari tubuh kamu, tetapi itu tidak akan hilang selamanya. Mengenai metode apa yang bisa dia gunakan untuk menerima kekuatan takdir ini, aku tidak yakin. Namun, aku yakin pasti ada jalan. Inilah sebabnya dia ingin kamu tinggal di dekat Great Stardew Forest setelah menyelesaikan semua yang harus kamu selesaikan. Setelah mendengar penjelasan Skydream Iceworm dan Ice Empress, Huo Yuhao benar-benar terkejut. Meskipun dia tahu bahwa konflik antara binatang buas dan manusia akan sangat sulit untuk ditengahi, dia tidak berharap itu begitu berbahaya. Dia telah menghentikan tidur dan dietnya selama beberapa bulan terakhir karena dia ingin menyelesaikan sebanyak mungkin transmisi roh antara manusia dan binatang buas. Dia benar-benar tanpa pamrih. Namun, dia berbakat dengan hadiah seperti itu. Skydream Iceworm berkata, selalu ada desas-desus bahwa kursi dewa ada di suatu tempat di Douluo benua. Apakah kamu lupa bagaimana koleksi Shrek Academy mencatat ini? Nenek moyang kamu, Tang San, akhirnya menjadi dewa setelah ia dikenali oleh kursi ilahi dan lulus ujian setelah menemukan kursi ilahi Dewa Laut. Namun, kamu saat ini berada dalam situasi di mana kamu tidak dapat maju lebih jauh bahkan jika kamu menemukan peluang. Di Tian menggunakan metode seperti itu untuk membunuh kemungkinan kamu menjadi dewa. Sementara manusia jahat, binatang buas adalah, hehe. Permaisuri Es menghela nafas dan berkata, sampai batas tertentu, Di Tian tidak salah untuk melakukannya. Dia adalah raja binatang buas. Dia hanya melakukan ini untuk warisan bintang besar Dow Forest. Skydream Iceworm mengutuk, apa maksudmu dia tidak salah? Kita semua adalah binatang buas. Segalanya berjalan baik di sisinya, tetapi dia masih memilih untuk berbalik dan mengurangi harapan kita. Idiot, idiot. Saudara Skydream, Permaisuri Es. Huo Yuhao tiba-tiba memanggil. Mendengar suaranya terdengar agak aneh, mereka berdua tidak bisa membantu tetapi mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Huo Yuhao melayang dengan tenang di atas laut spiritualnya. Namun, baik Ice Empress dan Skydream Iceworm tampaknya menyadari sesuatu yang berbeda tentang dirinya saat ini. Dia diam-diam tetap di tempatnya, tapi ada perasaan yang menjulang tinggi tentangnya. Matanya bersinar terang, dan sorot matanya sangat teguh dan gigih. Apakah kalian berdua percaya padaku? Suara Huo Yuhao terdengar sedikit aneh karena bergema di laut rohaninya. Seketika, laut spiritualnya yang bergelombang segera menjadi tenang dan damai. Itu sangat tenang sehingga tidak ada riak sama sekali. Itu seperti permukaan yang tenang dan kokoh. Kedua binatang buas itu terpana, dan tanpa sadar mengangguk. Huo Yuhao berkata, Brother Skydream, jika bukan karena kamu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Jiwa bela diri aku akan tetap cacat. Bahkan jika aku mengikuti senior tertua dan guru Xiao Ya ke Shrek Academy, aku tidak akan mampu mencapai apapun. Aku tidak akan bisa menyatu dengan Ice Empress. Kamu memberi aku 4 cincin jiwa yang kuat dan jiwa bela diri kedua. Semua prestasi aku adalah hasil dari fusi aku dengan kamu. Ice Empress, itu sama untukmu. Pengakuan kamu tentang aku memungkinkan aku untuk memiliki Ultimate Ice, sehingga aku dapat mengembangkan tujuan dan garis besar dalam aspek serangan. Jiwa berdering dan tulang jiwa yang kamu berikan kepada aku telah menyelamatkan aku pada banyak kesempatan. Kalian berdua adalah dermawan aku. Tanpamu, Huo Yuhao tidak akan ada hari ini. Karena kalian berdua percaya padaku, biarkan aku berjanji padamu sekarang, hari ini. Beri aku 30 tahun. Dalam 30 tahun, aku akan melakukan yang terbaik dalam kultivasi aku dan mendapatkan kekuatan yang dapat menyaingi Beast God. Kalau begitu aku akan menantangnya. Aku akan menggunakan kemampuan aku sendiri untuk menghapus skala terbalik Black Dragon-nya dari tubuh aku. Di masa depan, aku mungkin tidak bisa mendapatkan kursi ilahi. Namun, aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Aku tidak akan menyerah bahkan jika hanya ada secercah harapan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan kamu. Baik. Huo Yuhao tidak terlalu keras,
tetapi dia berbicara dengan semangat dan tekad. Setelah mendengar kata-katanya, Ice Empress dan Skydream Iceworm tampak jauh lebih nyaman. Mereka saling memandang, dan Skydream Iceworm menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Yuhao, waktu tidak masalah. Mengingat kondisi kamu saat ini, serta korban Beast Emperor menguntungkan, kamu setidaknya akan dapat hidup selama lebih dari 300 tahun. Terlalu sulit bagimu untuk mengalahkan Dewa Beast dalam waktu 30 tahun. Kami tidak akan membatasi tujuan kamu. Ini bagus asalkan kamu memiliki tekad untuk mengalahkannya." Huo Yuhao dengan dalam berkata, seorang pria tetap setia pada kata-katanya. "Apapun yang aku janjikan untuk dilakukan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya." Skydream Iceworm dan Ice Empress mengangguk. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu juga." Huo Yuhao menjadi tenang saat dia sadar kembali akan tubuh aslinya. Setelah itu, ia mengamati skala terbalik naga hitam di lehernya melalui kekuatan spiritualnya. Namun, skala terbalik seperti lembah yang dalam karena menyerap kekuatan spiritualnya, meskipun hanya ada kontak minimum antara kekuatan spiritualnya dan skala terbalik. Bahkan tidak ada tanggapan. Selain itu, Huo Yuhao dengan jelas menemukan bahwa potongan skala terbalik ini benar-benar menempel pada kulit di dadanya. Seolah-olah itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Untungnya, Brother Skydream dan Permaisuri Es memperingatkan aku. Kalau tidak, aku akan berpikir bahwa Ditian bersikap baik kepada aku. Huo Yuhao tidak menyalahkan Ditian. Ditian hanya melakukan ini untuk masa depan nasib Great Star Doe Forest. Dari perspektif minatnya, tindakan Ditian dibenarkan. Namun, dia memiliki pendapat berbeda tentang Ditian sekarang. Awalnya, dia mengembangkan rasa hormat pada Ditian setelah pembicaraan yang hangat dengannya. Namun, dia sekarang hanya memiliki niat untuk mempertahankan kemitraan profesional dengan Dewa Binatang. Huo Yuhao diam-diam meninggalkan tempat pembantaian setelah berkultivasi sampai pagi hari kedua. The Three-Headed Scarlet Devil Mastiff sudah menunggunya. The Scarlet King mengawalnya saat dia meninggalkan Great Star Doe Forest dan bergegas menuju Shrek Academy. Seiring kultivasinya meningkat, dia sekarang bisa terbang menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, menggunakan alat jiwa membantunya untuk lebih melestarikan kekuatan jiwanya. Setelah 15 menit, dia mencapai kota Shrek. Dari langit, jelas bahwa kota itu sedang sibuk membangun kembali. Kota Shrek yang asli telah menjadi benteng, dan kota baru sekarang meluas darinya. Jauh dari kota, Pagoda Roh sudah hampir selesai. Itu adalah menara besar. Sebagai markas besar Pagoda Roh, Akademi Shrek telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun menara. Menara ini berbentuk heksagonal dan menutupi lebih dari 1000 meter persegi. Menurut rencana, menara itu akan bertingkat 13 dan tingginya 200 meter. Itu akan cukup besar untuk menampung lebih dari 10.000 orang. Ini semua untuk pengembangan Pagoda Roh masa depan. Saat ini, bahkan tidak ada 100 anggota staf di Pagoda Roh, dan jumlah ini tidak mungkin berubah dalam jangka pendek. Tidak jauh dari Spirit Pagoda adalah wilayah baru yang ditunjuk dari kota Shrek. Saat ini, garis-garis tembok kota baru sudah dibangun di sepanjang perimeter. Karena skalanya terlalu besar, pembangunan tembok kota tidak akan selesai dalam waktu dekat, hanya area yang dibuat sketsa sekarang. Namun, meski begitu, adalah mungkin untuk mengetahui seberapa besar kota itu nantinya. Semoga kota Shrek akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Setidaknya usaha aku tidak sia-sia selama 3 bulan terakhir. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan Great Star Doe Forest, bagaimana Shrek City berani melakukan ekspansi sebesar itu? Selama pasang binatang terakhir, alat jiwa Tang Sekte menarik perhatian, terutama 2000 cangkang meriam jiwa stasioner. Nilai mereka tidak dapat diukur dengan uang. Setelah akhir pasang berakhir, Sekte Tang segera dipromosikan menjadi mitra strategis Akademi Shrek setelah keputusan dibuat selama konferensi Paviliun Dewa Laut. Selain itu, baik Sekte dan Akademi bekerja erat satu sama lain. Itu tidak lagi seperti di masa lalu, di mana Sekte adalah semacam anak perusahaan dari Akademi. Posisi Tang Sekte diakui oleh seluruh Akademi untuk pertama kalinya. Untuk berterima kasih kepada Sekte Tang atas kontribusi mereka selama gelombang buas, Paviliun Dewa Laut membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menawarkan sekte posisi di Paviliun Dewa Laut. Posisi ini secara alami tidak ditawarkan kepada Huo Yuhao, karena dia sudah menjadi anggota Paviliun Dewa Laut. Sebaliknya, itu diberikan kepada pemimpin sekte, BIBI. Sampai sekarang,
Sekte Tang memiliki 2 anggota di Paviliun Dewa Laut. Ini tidak hanya bermanfaat dalam hal reputasi. Akademi Shrek telah memberitahu Tang Sekte bahwa sekte dapat memilih basis mereka sendiri setelah kota Shrek dibangun kembali. Ini akan memungkinkan sekte Tang untuk memperluas pengaruh mereka di kota Shrek. Pada saat spirit pagoda sepenuhnya dibangun, skala kota Shrek dan efek pagoda pada kemakmurannya akan menjadi sangat besar. Di kota yang makmur, Akademi Shrek sangat murah hati dalam memungkinkan Tang Sekte untuk memilih basis mereka sendiri di kota. Selain itu, Akademi telah melunasi hutang yang mereka miliki atas Tang Sek. Sementara mereka belum membayar 2.000 peluru meriam jiwa stasioner, mereka memberi bentuk sekte Tang. Setelah Xuan Ziwen menerima formulir ini, dia tersenyum sangat lebar. Ada daftar inventaris pada formulir ini, yang mencakup semua jenis logam langka. Itu terdiri sekitar 50% dari semua logam langka yang 3 kerajaan bersedia untuk memasok ke akademi. Manfaat roh bagi Tuan Jiwa telah sepenuhnya terungkap setelah banyak percobaan. Meskipun Akademi Shrek sangat murah hati, mereka tidak terlalu murah hati. Pengembangan kota Shrek membutuhkan sejumlah besar uang dan sumber daya. Akibatnya, Paviliun Dewa Laut telah mengajukan beberapa syarat dan ketentuan ketika mereka bernegosiasi dengan utusan ketiga kekaisaran. Huo Yuhao belum memberi kontrak yang sederajat. Syarat dan ketentuan ini secara alami dianggap sebagai batu loncatan bagi para penguasa jiwa tipe spiritual dari berbagai kerajaan untuk bergabung dengan pagoda roh. Akademi Shrek memang mengalami kerugian besar melawan gelombang binatang. Selain itu, 3 kekaisaran juga tidak terpengaruh sama sekali, karena Akademi Shrek telah menolak gelombang binatang itu untuk mereka. Dari keadaan tragis di medan perang, jelas bahwa Akademi Shrek telah menggunakan banyak sumber daya untuk bertarung. Hanya tepat bagi ketiga kekaisaran untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Dengan cara ini, kedua belah pihak senang. Karena Tang Sekte telah memberikan kontribusi yang sangat istimewa, mereka ditawari setengah dari logam langka. Guru Xuan akhirnya senang, mengingat bahwa ia sangat patah hati setelah kehilangan lebih dari 2.000 peluru meriam stasioner. Tentu saja, Akademi memang membuat permintaan baru dari sekte, yaitu bahwa mereka harus memprioritaskan pasokan alat jiwa untuk melengkapi kota Shrek dan tentara pertahanan kota Shrek. Memanfaatkan peluang ini, tentara pertahanan kota Shrek mulai berkembang untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Awalnya terdiri dari 10.000 orang, tetapi akan diperluas menjadi 50.000. Di antara 50.000 orang ini, 35.000 tentara biasa akan direkrut, dan slot yang tersisa harus diisi dengan merekrut ahli jiwa dan insinyur jiwa. Tentara pertahanan kota telah menderita kerugian besar selama pertempuran ini dan banyak yang terluka. Lebih dari 2.500 orang kehilangan nyawa. Untungnya, rasio guru jiwa dan insinyur jiwa yang telah kehilangan nyawanya relatif rendah. Kali ini, tentara pertahanan kota merekrut orang-orang dari seluruh benua. Berita itu disebarluaskan, dan pelamar yang tertarik akan disaring dalam batch dan direkrut dalam 6 bulan ke depan. Setelah tentara pertahanan kota Shrek berhasil melawan gelombang buas, reputasinya sangat meningkat. Persyaratan minimum yang diperlukan untuk bergabung dengan tentara secara alami dinaikkan. Selain itu, kota Shrek memperlakukan pasukannya dengan sangat baik. Banyak orang mulai berdatangan dari berbagai tempat untuk melamar posisi di pasukan pertahanan kota. Roh juga menjadi sangat populer di antara 3 kerajaan di benua Douluo. Reputasi Shrek City dan Shrek Academy meningkat pesat dari semua pembicaraan tentang spirit ini. Faktor penarik terbesar bagi orang-orang yang ingin bergabung dengan tentara pertahanan kota adalah bahwa mereka akan diberikan prioritas untuk menggunakan pagoda roh. Hanya manfaat ini saja yang mampu menarik banyak master jiwa untuk bergabung dengan City Defense Army. Shrek Academy berhasil memaksimalkan manfaatnya karena masalah spirit ini. 3 kekaisaran tidak tahu harus berkata apa tentang ini. Belum lama ini, Pagoda Roh mengumumkan bahwa itu hanya dapat melayani 200 tuan jiwa setiap bulan, karena baru saja didirikan. Jumlah ini akan meningkat di masa depan, tetapi ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang. Di satu sisi, itu karena kurangnya binatang buas yang dipasok oleh Great Star Doe Forest. Di sisi lain, Master Transmisi Spirit baru saja belajar tentang kontrak, dan mereka belum begitu lancar dalam prosesnya. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pengalaman. Selanjutnya, pagoda itu masih dalam pembangunan. Akibatnya, Pagoda Roh memutuskan bahwa hanya ada jumlah transmisi roh ini setiap bulan atas permintaan Huo Yuhao. Paling tidak, jumlah ini tidak akan bertambah sampai setelah pagoda dibangun sepenuhnya. Pada saat yang sama, Pagoda Roh juga menyebarkan informasi lain untuk meyakinkan Great Star Doe Forest. Huo Yuhao adalah orang yang secara langsung menyebarkan informasi ini. Itu sangat sederhana.
secara terbuka mengumumkan dugaan Huo Yuhao sebelumnya, dan memberitahu semua master jiwa bahwa spirit dapat memberi mereka lebih dari satu cincin jiwa. Sebagai hasilnya, seseorang dapat memperoleh lebih banyak cincin jiwa jika mereka menekan kekuatan jiwa mereka. Inti dari informasi ini adalah untuk membuat tuan jiwa kurang cemas tentang mendapatkan cincin jiwa, dan untuk mengumpulkan kemampuan mereka sebagai gantinya. Dengan cara ini, mereka akan kurang cenderung untuk menyakiti binatang buas. Setelah dua informasi ini disebarluaskan, keberadaan Pagoda Roh segera diketahui oleh 3 kerajaan di benua Douluo. Tiba-tiba ada ledakan guru jiwa ke kota Shrek sebagai hasil dari berita ini. Shrek Academy belum memulai perekrutan siswa baru, tetapi banyak sekte telah mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam tes Akademi Shrek. Mereka yang melampaui batas usia berlaku untuk tentara pertahanan kota Shrek. Kedatangan mereka menyebabkan kota Shrek menjadi lebih makmur. Meskipun akan membutuhkan waktu lama untuk membangun kembali dan mengembangkan kota, masa depannya yang cerah terbukti dari orang-orang yang bergegas. Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan, dan sampai pada suatu kesimpulan, akan membutuhkan waktu paling lama 3 tahun bagi Shrek City untuk membangun kembali. Meskipun hanya sebagian dari master jiwa yang mendaftar untuk bergabung dengan tentara pertahanan kota yang akan dipertahankan, seluruh kota terikat untuk mengalami perubahan besar jika Departemen Teknik Jiwa Akademi Tang Sekte dan Shrek diberi waktu 3 tahun. Ketika saatnya tiba, Ditian tidak akan bisa mengancam Akademi Shrek lagi, bahkan jika dia melepaskan gelombang binatang buas lainnya. Saat dia hendak memasuki wilayah udara kota Shrek, Huo Yuhao turun dari langit. Meskipun kota Shrek tidak memiliki batasan udara yang jelas seperti 3 kekaisaran, tidak ada guru jiwa atau insinyur jiwa yang terbang di atas kota Shrek kecuali ada semacam situasi khusus, karena menghormati Shrek. Huo Yuhao memasuki Akademi Shrek dari gerbang timur. Baru-baru ini, ia menjadi sangat terkenal. Ketika dia memasuki akademi, dia sudah dikenali oleh para siswa. Sebelum juniornya bisa mendatanginya, Huo Yuhao mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Saat dia melambaikan tangannya untuk mengakui mereka, dia dengan cepat bergegas menuju Danau Sigot. Dia bergerak maju di atas permukaan air dan mencapai halaman dalam. Sebagai anggota Paviliun Dewa Laut, dia bisa memasuki paviliun dengan bebas, dan inilah yang dia lakukan. Dia berhenti di jalurnya ketika dia tiba di depan Paviliun Dewa Laut. Ketika dia melihat pohon emas, yang bercahaya redup, dia berlutut sekali lagi dan bersujud 3 kali sebelum berjalan ke Paviliun Dewa Laut. Yuhao? Ditian bersedia mengeluarkanmu? Tetua Xuan terkejut. Segera, beberapa tetua di Paviliun Dewa Laut bergegas ke aula utama. Salam, para tetua. Huo Yuhao memuji mereka dengan hormat. Tetua Xuan terkekeh dan berkata, kamu tidak harus berdiri pada upacara bersama kami. Selain itu, kamu juga anggota Paviliun Dewa Laut. Bagaimana kabarnya di sisi Ditian? Kenapa dia rela membiarkanmu keluar? Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu mengendalikan nasib seluruh Great Stardew Forest? Kami masih mendiskusikan bagaimana kami harus menyelamatkan kamu. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Dewa Binatang dapat memenjarakan aku, tetapi dia tidak bisa menghentikan aku mengambil nyawaku sendiri. Dia tidak bisa membiarkan aku mati, jadi tentu saja, dia tidak punya pilihan selain membiarkan aku pergi. Dia tidak berbicara tentang bagaimana Ditian memberinya skala terbalik Black Dragon. Konflik antara Shrek dan Great Stardew Forest baru saja mulai melunak dan menetap, dan dia tidak ingin ada masalah baru yang dapat memperumit hal-hal setelah dia pergi. Aku tahu kamu selalu punya ide. Semuanya baik-baik saja, selama kamu kembali. Kamu sudah menjadi sage jiwa, kamu harus tetap di Paviliun Dewa Laut dan beristirahat. Kamu hampir selesai menangani masalah dengan spirit pagoda, dan aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu kamu jika tidak ada keadaan khusus. Tetua Xuan, bisakah aku berbicara kepada kamu secara pribadi? Maaf, orang tua. Huo Yuhao membungkuk hormat pada para tetua lainnya sekali lagi. Para tetua tersenyum ramah sebelum mereka mengangguk padanya dan meninggalkan mereka berdua sendirian. Ekspresi Tetua Xuan sedikit berubah ketika dia duduk di meja panjang yang digunakan Paviliun Dewa Laut untuk rapat dan konferensi. Dia menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya dan memberi isyarat agar Huo Yuhao juga duduk. Tetua Xuan, Huo Yuhao memanggil dengan lembut setelah dia duduk. Tetua Xuan tersenyum tipis dan berkata, jika kamu bermaksud meminta maaf kepada aku, tidak perlu untuk itu. Gelombang binatang buas tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada kamu. Kamu anak yang cerdas, jadi berhentilah membuang waktu untuk masalah yang tidak penting. Kematian The Auspicious Beast hanya sekering, dan bahkan jika sekering ini tidak ada,
Great Stardew Forest mungkin akan membuat langkah dalam beberapa tahun saja. Karena itu, kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lebih jauh lagi, eksperimenmu dengan spirit telah memberikan kesempatan bagi Akademi dan Shrek City untuk pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku percaya bahwa tidak akan lama bagi kota Shrek untuk menjadi salah satu kota paling terkenal di benua. Kontribusi kamu sangat besar. Ketika itu terjadi, kita akan jauh lebih berpengaruh di benua, dan kita akan dapat melakukan lebih banyak lagi. Kali ini, prioritas utama kami adalah untuk memperluas Akademi dan Sektetang, selain menambah jumlah pasukan pertahanan kota. Kami akan menyuntikkan sejumlah besar tenaga kerja, sumber daya, dan uang ke dalam pengembangan proyek-proyek ini. Ini akan menjadi kekuatan positif yang besar untuk pengembangan masa depan Tang Sekte. Terima kasih. Huo Yuhao menunduk dan melanjutkan, tapi tidak peduli apa, jika bukan karena apa yang terjadi antara Kiwer dan aku, gelombang binatang buas tidak akan datang sepagi ini. Jika itu datang setelah beberapa tahun lagi, dan setelah alat jiwa kita berkembang lebih lanjut, kita tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Aku bertanggung jawab untuk ini. Selanjutnya, kamu harus tahu bahwa aku memanggil pasukan mayat hidup untuk menyerang gelombang binatang untuk menyelamatkan dan memperkuat kota Shrek. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, lapisan undulasi spiritual lembut terpancar dari tubuh Huo Yuhao dan membungkus mereka berdua, menghalangi suara apapun untuk keluar dari sana. Ekspresi Tetua Xuan sedikit berubah. Dia tidak berharap Huo Yuhao untuk mengambil inisiatif dalam membahas masalah ini. Yuhao, aku hanya berharap kamu mengerti satu hal. Bagaimanapun juga, Akademi memiliki kepercayaan tanpa syarat padamu. Jangan pegang beban apapun di hati kamu. Keadaan itu istimewa, dan kamu hanya melakukan itu untuk menyelamatkan Akademi, dan kamu melakukan itu untuk menargetkan binatang buas. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, tapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa aku memiliki kemampuan Tuan Roh Jahat. Namun, Tetua Xuan, aku dapat berjanji kepada kamu bahwa kemampuan yang aku miliki ini berbeda dari yang dimiliki oleh penguasa roh jahat. Aku tidak akan pernah terpengaruh oleh kemampuan ini. Tetua Xuan menatap dalam pada Huo Yuhao. Dia penuh kekaguman di dalam, anak ini hanya berbeda. Huo Yuhao melanjutkan, kemampuan aku ini tidak termasuk dalam batas dunia kita. Karena itu, mereka tidak dianggap sebagai kemampuan dari penguasa roh jahat. Sebaliknya, kemampuan ini datang dari pesawat lain. Kemampuan ini, bersama dengan kontrak yang sederajat, diturunkan kepada aku oleh guru aku yang perasaan ilahinya sisa-sisa yang secara tidak sengaja menyatu dengan aku. Huo Yuhao tidak lagi menyembunyikan apapun saat dia merinci semua yang ada hubungannya dengan Necromancer Calamity, Electrolus. Penjelasannya jauh berbeda dari apa yang dia katakan pada para jiwa binatang. Dia merinci segalanya dari ketika dia pertama kali menyatu dengan Electrolus, sampai akhir setelah Electrolus memberinya banyak hal. Penjelasan Huo Yuhao sangat menyeluruh. Tetua Xuan mendengarkan narasinya dengan sangat cermat, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya dari waktu ke waktu. Karena penggabunganku dengan roh permaisuri salju, guruku menggunakan kekuatannya yang terakhir dan meninggalkan dunia ini selamanya. Dia meninggalkan demi planet spektral dan nekromancinya, tapi aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini kecuali aku tidak punya pilihan lain. Selanjutnya, nekromanci guruku memanfaatkan elemen cahaya. Karena itu tidak mengandung kekuatan jahat lain dalam dirinya sendiri. Tetua Xuan berkata, karena itu masalahnya, maka kamu tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Aku akan menyimpan rahasiamu, dan aku tidak akan meninggalkan catatan tentang ini di Paviliun Dewa Laut. Seperti yang kamu katakan, yang harus kamu lakukan adalah menghindari menggunakan kekuatan ini di masa depan sebanyak mungkin. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan tersenyum ketika berkata, aku merasa jauh lebih baik setelah menceritakan semua rahasia yang tersembunyi di hati aku. Tetua Xuan menepuk pundaknya dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, anak aku. Yang benar adalah, keraguan telah muncul di hati aku sebelumnya, tetapi keraguan aku menghilang sejak aku kembali ke Paviliun Dewa Laut. Apa kamu tahu kenapa? Mengapa? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Xuan menjawab, karena kamu telah dipilih oleh Tetua MU. Mata Huo Yuhao memerah ketika Tetua Xuan menyebutkan Tetua MU. Dia mengerutkan bibirnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan air mata jatuh dari matanya. Tetua Xuan tersenyum dan berkata, kamu adalah anak yang baik, dan kamu telah melakukan cukup banyak untuk Shrek. Apakah kamu tahu bahwa Xiao Zhe datang kepada aku setengah bulan yang lalu dan mengatakan kepada aku bahwa ia ingin melepaskan kesempatannya untuk mengambil alih sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut,
dan ia ingin membiarkan kamu mengambil alih secara langsung alih-alih membiarkan kamu mengambil alih di generasi berikutnya. Apa? Huo Yuhao heran, dan dia buru-buru melambaikan tangannya di udara dan berkata, itu tidak akan berhasil. Aku masih sangat muda, bagaimana aku bisa menjadi tuan paviliun Dewa Laut? Tetua Xuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Saran Xiaoze sangat masuk akal. Aku bekerja bersama dengan Tetua MU dan menyegel di Tian, dan meskipun dia akhirnya berhasil menerobos, aku telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Title Douluo setelah pengalaman itu. Aku akan memasuki kultivasi tertutup setelah urusan duniawi dan duniawi ini diselesaikan. Mata Huo Yuhao berbinar. Tetua Xuan, kamu memiliki kesempatan untuk mencoba dan menembus ke tingkat itu? Tetua Xuan terkekeh dan berkata, ya. Aku tidak bisa membiarkan upaya sungguh-sungguh Tetua MU sia-sia. Itu luar biasa. Huo Yuhao berseru dengan bersemangat. Huo Yuhao secara alami mengacu pada tingkat Douluo Ultimate. Tetua Xuan adalah Douluo Transenden peringkat 98, satu langkah lagi dari mencapai batas kemanusiaan. Meskipun Ultimate Douluo memiliki perbedaan kekuatan, Akademi Shrek akan sekali lagi memiliki individu yang kuat yang berada di puncak benua. Ini adalah berita bagus untuk Akademi dan untuk kota Shrek. Tetua Xuan tersenyum dan berkata, jika aku berhasil, dan menurut keadaan Ultimate Douluo, aku memperkirakan bahwa aku dapat hidup selama 100 tahun atau lebih. Aku tidak akan tetap sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut selama sisa hidup aku, tetapi aku seharusnya tidak memiliki masalah tetap dalam posisi ini selama beberapa dekade. Ketika itu terjadi, kamu akan dewasa. Dengan prospek kamu saat ini, kamu pasti bisa menjadi Douluo berjudul dalam waktu 10 tahun, dan kamu seharusnya tidak punya masalah menjadi Douluo Transenden dalam 20 tahun. Aku akan membantu kamu bertahan sebentar. Adapun Xiaoze, dia memiliki beberapa wahyu dan pemahaman karena perkembangan roh. Dia melewati kendali Departemen Jiwa Marshal ke Meyer, dan memasuki kultivasi tertutup. Dia menyerahkan posisinya sebagai penerus Paviliun Dewa Lautan, dan itu setara dengannya melepaskan beban terbesar di hatinya. Ini adalah berita bagus baginya. Xiaoze sangat berbakat, dan aku berharap dia bisa mencapai sesuatu setelah kultivasinya yang tertutup. Tetapi, Tetua Xuan, bagaimana aku bisa menjadi Tuan Paviliun Dewa Laut? Huo Yuhao berkata dengan khawatir. Tetua Xuan melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu mengkhawatirkan hal ini sekarang? Aku tidak meminta kamu untuk mengambil tanggung jawab ini segera. Kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan diri kamu, dan kita dapat berbicara tentang siapa yang akan menggantikan aku sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut di masa depan. Apakah kamu mencari aku untuk membuka hati kamu kepada aku? Huo Yuhao berkata, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Seutas kesedihan muncul di matanya ketika dia mengucapkan kata terakhir dari kalimatnya. Selamat tinggal? Kamu akan pergi? Tetua Xuan terkejut. Huo Yuhao telah menjadi sage jiwa, dan kekuatan rohaninya telah meningkat secara eksponensial, jadi dia memang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia terlalu penting untuk masa depan Akademi Shrek. Tetua Xuan tidak ingin membiarkan Huo Yuhao keluar dari pandangannya jika dia bisa menolongnya. Huo Yuhao mengangguk dan melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu aku lakukan. Aku mungkin akan pergi untuk waktu yang relatif lama, jadi aku datang ke sini terutama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Tetua Xuan menurunkan suaranya dan berkata, jika ini karena kamu telah memanggil pasukan mayat hidup, maka itu sangat tidak perlu. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa masalah ini berakhir di sini, dan tidak ada yang akan membicarakan hal ini secara terbuka. Kami semua akan menjaga rahasia kamu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak melakukan ini karena itu. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Selain itu, aku ingin mengunjungi Donger dan melihat apakah dia sudah bangun. Emosi Huo Yuhao berubah sedikit ketika dia menyebutkan Donger. Setelah Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya saat itu, hal pertama yang ingin dia lakukan secepat mungkin adalah mengunjungi Donger. Donger telah mengalami koma begitu lama, dan dia tidak tahu keadaannya saat ini. Orang bisa mengatakan bahwa fakta bahwa Wang Donger masih hidup, meskipun dia dalam tidur nyenyak, adalah milik Huo Yuhao bantuan emosional. Tidak ada yang lebih penting daripada Donger baginya. Tetua Xuan hanya bisa mengangguk ketika Huo Yuhao berbicara tentang Donger. Iya. Aku tidak bisa melarangnya mengunjungi Donger. Senyum muncul di wajahnya. Aku benar-benar menjadi tua, dan aku tidak tahan untukmu pergi. Selain itu,
Beberapa hal pasti akan terjadi setiap kali kamu pergi. Dan aku benar-benar takut mendengar kabar buruk lagi yang mengkhawatirkan kamu. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi saat ini. Aku akan sangat berhati-hati tentang segalanya. Setelah aku mengunjungi Donger, aku akan membawanya kembali jika dia bangun, tetapi jika dia masih tidur, aku ingin